Ada satu maskapai Thai Smile Airways, ini dia memberikan kesempatan buat para penumpang kalau misalnya mau bawa look tab ini, bisa beli lu kursi, bisa beli kursi bangku penumpang gitu. Ngapain ya? Untuk look tab. Bukan maksud gua, Kan bisa di even yang bangku ya? fee-nya ya maksudnya ya udah lah ya gitu. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Akhirnya saya kembali. It's been a long time, brother. Selamat tahun baru. Selamat tahun Kok baru. gemukannya Bapak ya? Atau Kemarin pada bilang kurus. oh gitu. Tapi menurutnya gemukan karena mungkin pakai sweaternya. Ya, varsity. Varsity-nya. Hari ini kita mau bahas fenomena yang Ini yang membuat saya pening kepala saya. biasanya gitu. ini yang bukan koleksi boneka ini cewek-cewek nih. Wanita. Gimana, pernah dulu koleksi boneka? Pernah Teddy, ya Teddy kayak yang Teddy House. Banyak gak atau cuma Tapi satu? itu kan Bayang boneka sumpah beruang. gue punya satu lemari kaca gitu, berapa meter ya? Gila. Itu dari gue kecil, gue dari siapapun semuanya pernah ngasih gue boneka, Ah, itu itu. semuanya dari Itu situ. boneka beruang tapi kan. Enggak Bukan, semuanya beruang. Apa? Chucky Gue ya? punya semua Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Min, apa itu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, masih. Wow. Semuanya gue ada. Oke. Kucing, anjing gue juga punya boneka Gila. semua. Oh berarti pecinta boneka sekali dia. Gue suka banget sama boneka. Dan mendengar fenomena yang belakangan ini Iya. sedang ramai seperti apa? Fenomenanya adalah Itu dia. spirit doll. Spirit doll. Oh, oke. Ini lagi banyak banget artis-artis, bisa dibilang bukan mengoleksi Sebenarnya ya, bukan memelihara. sebenarnya bukan cuman artis anyway. Public figure. Enggak, kayak gue kemarin juga dapat dengar dari temen gue ada yang begitu juga pak. Ya mungkin kebetulan karena bukan public figure. Ya, jadi maksudnya jangan- Ya terblow up kan artis. Sekarang emang blow kan? up karena Yes, banyak benar, artis benar. yang akhirnya Cuman, memelihara istilahnya. iya 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 itu dia. Kenapa dipelihara? Kalau dia kan koleksi, Heeh. dipajang gitu kan. Ya. Kalau ini diperlakukan seperti layaknya Anak beneran. Anak beneran. Anak beneran. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut ya, Yes. ada baiknya matikan dulu lampunya Ya kan dipakai dulu sweaternya. atau selimutnya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian mau skincarean, boleh banget. Nih, gue Waduh, sering banget pakai ini skincare. setiap malam dan setiap pagi. Brightly Essence Toner, banyak banget manfaatnya. Ada vitamin C, ada niacinamide. Pokoknya bisa melembabkan, mencerahkan kulit kita. Dan harganya murah banget, 75.000 only. Wow. Gila, mantap sih. Ini bisa mencerahkan kulit saya juga dong. Bisa, Oh. glowing nanti pakai ini. Wow. Celing. Nah, jadi gimana nih Spirit Doll ini nih? Gua tuh agak ngikutin dikit, tapi ya nggak terlalu dalam lah. Mungkin boleh kita ceritakan gitu. Jadi, Spirit Doll ini adalah boneka yang sangat amat menyerupai seorang bayi. Ya, bisa dikasih makan. Enggak, Disuapin gitu? ada. Kasih makannya nanti, Oh, begini, diceritain. makan. Kasih makan. Terus ya disayang. Pokoknya bener-bener di-treatnya layaknya seorang bayi. Kalau misalnya pakai baju normal, ya Baju bayi. Iya baju Baju bayi. bayi. Ya maksudnya kan mungkin kan boneka bayi, ada Ukurannya. baju bayinya, ada Iya. topinya itu oke gitu. Dan Ya. bahannya kalau gue lihat tuh kayak bahan silikon gitu, kayaknya yang kenyal-kenyal gitu ya. Gue belum pernah pegang. Gue nggak pernah pegang, gue lihatnya kayak di video tuh kayak dipegangnya tuh. Iya, jadi bener-bener mirip Kayak- banget Jadi kelopak matanya. teksturnya Terus ya, ada kayak teksturnya. merah-merah pipi kan kalau misalnya bayi baru lahir kan Raut merah-merona. mukanya merem gitu. Mukanya, iya. Tapi emang ada juga kan mainan bayi yang baby alive tuh yang bisa dikasih makan juga. Yang itu bisa beda pup, ya? yang bisa Ya, pup, bisa pup. nangis. Itu beda kali ya, itu Beda, buat beda. anak-anak ya. Itu bukan belajar dipelihara. kali. Iya iya. iya. Kalau ini Beda, kalau yang ini berbeda. Karena ada bukan doll dong, spirit doll nih. Ini yang bikin beda. Nah tapi kan gini, sebenarnya Spirit Doll itu tuh gue nggak ngerti apa karena media yang menambahkan itu di judul. Karena kan sebelumnya cuman kalau yang gue dengar kan, oh si artis ini nih tiba-tiba dia memelihara boneka loh. Iya iya. Tapi kan nggak ada konteks itu ada spiritnya apa enggak. Heeh. Tiba-tiba blow up di media tuh Spirit Doll gitu loh. Dan menariknya kan sebenarnya kan spirit doll ini bukan di 2021 ini, di 2020 Ya tapi kan ini maksudnya kan. terblow up-nya kan karena Dan ternyata sudah Iya, lama nih. sudah lama lama. ada pasti. Ini masyarakat dia biasa. backgroundnya kita pengen tahu Coba nih. gimana nih. Boneka atau spirit doll ini yang mirip banget dengan bayi, awalnya itu terkenal dari negara Thailand. Karena di Thailand itu ada sebuah boneka yang namanya Look Tab, yang boneka ini diisi roh dan membawa keberuntungan. Jadi konon orang buat koleksi ini karena rohnya ada di situ dan ya pokoknya intinya untuk hal positif lah, untuk keberuntungan. Untuk ya membawa rezeki bla 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 begini begitu. Kayak memang di Thailand tuh ini ya. Tapi memang Kalau di masalah Thailand kan gitu-gitu tentang spiritual. tradisi-tradisi yang kayak gitu kan memang Kayak di film Medium Kental gitu, kan? terlalu serem ya. ya
Dan sama satu lagi sih, karena di Thailand itu kan mungkin kalau di Indonesia hal yang kayak gini kan musrik banget gitu kan. Kayak Tapi sama aja, dilakukan ini sama juga aja gitu. kayak, iya. Tapi di Indonesia Tapi juga dilakukan lama aja juga. Iya, udah rame iya, juga. beberapa orang ya kan. Tapi mayoritas bilang musrik ya kan, pasti. Karena ya sejujurnya memang itu kan udah diatur. Sedangkan kalau di Thailand kan hal-hal yang kayak gini nih hal yang Emang common, tradisi gitu. tradisi memang udah terbentuknya dari nenek moyang mereka gitu loh. Oke. Dari patung-patung dan boneka gitu. Heeh. Awal mula, sosok Luktep ini muncul dari seseorang yang bernama Maening. Dia adalah seorang ahli ritual, dia juga seorang DJ radio di sebuah radio lokal, dan juga dia adalah seorang seniman yang membuat boneka Modern ya. modern. DJ, Nge-DJ DJ di Thailand DJ. Walaupun Arwah-arwah tapi ritual nge-DJ juga. bisa DJ dia ya. Benar. Memang ya jarang di Indonesia biasanya yang kayak gitu. Kalau mau nggak mungkin yang iya, biasanya ritual, yang DJ gitu. Tidak Khusus percaya nih, gitu-gitu. spesialis gitu. Tapi ngomong-ngomong DJ Thailand keren-keren tau. Oh, gitu. Emang lu tahu? Gue gak pernah denger. Lu dengerin? Lagu Thailand. Lagu Thailand Di apa DJ yang gitu. terkenal? Ya pasti yang kayak noi gitu. Gitu kali ya kalau misalnya di Gitu sana. gak sih? Iya kan? Tapi sebenarnya mirip tau lagunya kayak dangdut Indonesia. Kok kita malah ngomongin DJ-nya? Nah sejak saat itu, Maening ini nih ngeklaim kalau boneka itu membawa keberuntungan. Maka dari itu banyak selebriti yang mengkoleksi dan memelihara boneka ini. Dan bahkan para selebritis ini membawa di Thailand ya, di Thailand ya, belum di sini, belum di Indonesia, belum ketahuan ya. Bawa boneka Luktep ini nih ke salon, ke restoran, kayak bener-bener ya dia punya peliharaan aja gitu. Ada satu maskapai Thai Smile Airways, ini dia memberikan kesempatan buat para penumpang kalau misalnya mau bawa Luktep ini, Bisa kayak beli lu bisa kursi beli ya? kursi bangku penumpang gitu. Ngapain ya? Untuk Luktep. Bukan maksud gua Kan bisa even di yang bangku ya? punya, iya maksudnya ya udah lah ya gitu. Iya, Di pangku aja. Kenapa harus taruh? Kan Di buang-buang ya duit. namanya kenapa juga nggak dipangku? karena memang dia kan nganggapnya kayak adopt anak gitu Itu kan. mah sebenarnya pintarnya si maskapai berarti. Cuan bro. Lumayan ya. Demi boneka. Cuan bro. Pokoknya Luktep ini udah menjadi bagian sehari-hari di negara Thailand. Nah, jadi ada beberapa teori yang beda-beda nih soal si Luktep ini. Ada yang bilang Luktep ini adalah versi terbaru dari Kumantong. Ada yang tahu Kumantong? Si 2.0 ya. Ya, bukan dong. Ya, dia versi terbaru dari Kumantong. Kumantong itu adalah janin yang sudah meninggal sebelum dilahirkan. Ya, itu sebutannya. Jadi maksudnya dikeluarin dan dipelihara gitu? Yes, jadi kumantong itu, jadi janinnya itu Diawetin? Iya, diawetin bener. Diawetin dan dipercaya katanya itu bisa mengundang arwah anak yang sudah meninggal. Kalau Pernah mungkin denger cerita, iya bener. Jadi ada orang yang anaknya gue gugur gitu ya atau gimana. Dan Terus stres, akhirnya terus ditaruh di kamar gitu. Jadi di kamar itu kayak dia memelihara Iya, arwah si anaknya ini. kayak mungkin ada satu tempat yang dikasih yang makan, dikasih susu gitu loh, dibeliin susu. Ya, makanya ada yang berasumsi sih Luktep ini adalah versi terbaru. Yang ada wadahnya nih. Istilahnya boneka ya. gitu. Karena kan sama-sama mungkin arwah anak juga kan sebenarnya yang ada di situ. Ada lagi, ini berpengaruh sama tingkat kesuburan di Thailand. Tingkat kesuburan Iya, jadi kan wanita. istilahnya Tidak subur, tidak Iya, subur. jadi kan istilahnya kan lu akhirnya pakai bayi Untuk ngerti nggak? Bayi menggantikan, boneka karena gitu tidak kan. subur, ya. Karena mungkin tidak punya anak. Diasumsikan seperti itu. Banyak yang megang si Luktep itu tuh wanita parubaya gitu. Makanya asumsinya seperti itu. Ada juga diasumsikan karena iklim ekonomi yang menantang di Thailand. Nah, itu Kenapa? tepatnya di 2016. Jadi butuh keberuntungan-keberuntungan gitu. Jadi seolah-olah ada kayak sesuatu yang harus dipegang secara harfiahnya lah istilahnya Nyari kayak pegangan gitu. lah. Karena Pegangan stres ya. ya. Manusia Yes. psikologi. Kalau dia sendiri kan stres juga perlu ya. tekanan ya. Jadi harus ada yang dipegang gitu. Ya. Nah, di Thailand itu ada satu kuil namanya Sawang Arom. Nah, di situ lo banyak banget boneka-boneka plastik ini, istilahnya boneka Luktep plastik ini. atau Luktep ini. Dan di situ tuh didandaninnya tuh baju-baju bersejarah, terus kayak megang kantong emas gitu kan, pegang kantong emas. Dan di situ tuh semua Luktep ini tuh disembah sama orang-orang. Dan bahkan untuk orang-orang yang berjudi pun datang Minta keberuntungan. minta keberuntungan, terus misalnya yang minta nomor togel pun datang untuk istilahnya itu tadi untuk berjudi dan segala macam. Dan koleksi dari boneka-bonekanya itu terus bertambah sampai biarawan itu pindahin si Luktep ini karena penuhnya ke satu ruangan di menara gitu loh. Ini nambah karena banyak orang ninggalin Luktep ke situ ya. Benar. Jadi udah pelihara, udah kayaknya udah deh nggak mau lagi gitu. Jadi karena memang si Luktep ini tuh sangat dipercaya sama orang-orang itu membawa keberuntungan, makanya sampai disembah.
Nah makanya pada saat orang istilahnya nih mereka berhasil nih, mereka akan semakin menyembah si look tape itu karena merasa look tape itulah yang Bekerja membawa ya keberhasilan buat mereka. Tapi sebaliknya di saat orang-orang itu merasa, kok gue jadi kayak kasarnya membawa sial. iya membawa sial Meninggalkan, atau ya. misalnya jadi kok gue jadi rugi dan segala macam, si look tape-nya jadi ya udah nggak Dititipin. disembah lagi. Oh gitu. Terus Nah, salah dititipin satunya ke dititipin kuil. ke si kuil itu daripada dibuang gitu. Tapi jangan-jangan kalau misalnya dibuang marah nggak sih? Bisanya pas dibuang balik lagi. Kayak ceritanya Anamel, tau gak sih yang Iya, yang iya, di- iya, itu kan iya. dibuang ada, Balik lagi. dibuang ada, dibuang. Wah. Itu ngeri sih, bro. Kalau udah sampai seperti itu yang sebenarnya serem. Misalnya nih, kayak akhirannya yang di Indo deh, ya kan pelihara-pelihara begitu. Terus kalau Soalnya udah udah satu dititip. titik di mana, Udah nggak mau lagi Aku ya? nggak mau lagi. Ternyata Eh, balik. saya masih mau. Wah. Katanya emang kan itu kalau misalnya boneka gitu ya, gue dengar juga arwahnya itu kan dipanggil sebenarnya. Iya. Jadi kalau ya mau nggak ada arwahnya lagi dia harus dipulangkan dengan proper katanya. Iya. Karena itu cuma manggil dan gak dipulangkan tuh Kalau lu buang tiba-tiba, Dan tiba-tiba lu Mahal, ya. buang. Jadi gitu. tapi sebenarnya gini juga yang gue tahu. Jadi misalnya nih, makanya hati-hati sebenarnya pada saat boneka, event ini nggak diisi secara langsung ya. Jadi lu misalnya udah anggap boneka itu tuh kayak, oh kemana-mana lu harus ada boneka itu. walaupun ini nggak ada isinya. Iya betul. Tapi banyak tau Bisa cewek-cewek. tiba-tiba Ada isinya. ada karena lu bener-bener nge-treat Membawa, dia tuh iya. kayak lu ajak ngobrol, mungkin lu saking sayangnya sama boneka itu ada kan, maksudnya yang bener-bener Tapi ada tahu teman gue yang kayak gitu banyak, maksudnya kayak sampai ke acara kampus Harus misalnya bawa nih yang ya. camping. Nginep Biasa gitu ya. Nih di senda kayak gini nih, kayak Bawa aduh, gue dia. harus bawa. Terus kayak boneka itu tuh udah kumal banget. Sebenarnya kayak gue bilang kayak laundry woy gitu loh. Terus dia bilang kayak, iya tapi dari kecil nggak pernah gue laundry. Ada yang bantal Nah yang kayak gitu juga. kayak gitu. nah Ya, yang itu bisa bantal. loh, itu bisa loh, bener-bener dari Kalau bantal bisa ada isinya. ah, Apa harus nah bentuk? bantalnya lu itu lu harus Tolong. sesuai. Apa Tolong harus ada bantal tuh di bentuk? sini ya, di sini bantal. Tapi kenapa di dong? sini. Mungkin ada yang berbentuknya mungkin harus berbentuk. Yang udah gitu sampai kali. kucel tuh ada orang bawa gitu loh. Oh iya, itu. bantal-bantal Terus yang kecil kayak yang bantal kayak- sampai kempes. Gue Sobat nggak gak sih? bisa kalau Iya, tidur nggak kalau- pakai iya. bantal ini. It's all about mindset. Mindset. Nah, mindset lu yang diganti, bukan bantal lu. Mindset lu diganti. Ribet lo tau gak hidup lo Tapi- gitu. Dimarahin. Tapi kalau Iya karena misalkan gue memang Iya. suka kesel, Iya. nggak ngerepotin. simpel ya hidupnya Iya, ya, nggak ngerepotin. simpel. Kenapa tadi? kalau misalkan katanya mau masukin arwah ke itu harus ada maharnya juga gitu. Cukup mahal. Mahal Iya, tuh iya, iya. kayak timbalannya ya. Iya kayak lu mau ngelamar orang. Wow. Makanya pada saat lu beli boneka yang kayak gini tuh, ada yang sudah ada isinya, ada yang belum kan. Ah, yang- ada yang juga. sudah ada isinya tuh mahal pasti. Dan di e-commerce kan ada yang jual loh. Serius? Yang ada Sudah isinya? ada isinya. Iya, spirit doll gitu. Di description-nya ada yang bawa keberuntungan. Oh saja bohong. Nah, ada salah satu cerita, ini namanya adalah Bunmi. Nah, dia itu ngumpulin boneka look tape ini, jadi istilahnya pengoleksinya gitu. Selama belasan tahun. Wow. Selama belasan. Mungkin bonekanya sebanyak Irfan Itu atau ngoleksi lebih ya? banyak lagi. Ngoleksi. Koleksi. Si look tape. Koleksi Oh, berarti nggak ada. ngoleksi ya ngoleksi. Tapi sekarang setelah 9 tahunan itu dia udah jual semua sih. Awalnya dia cuman ngoleksi, hobi doang awalnya. Sampai satu hari si look tape ini istilahnya membawa keberuntungan buat toko atau istilahnya usaha yang dibangun sama dia gitu. Nah semenjak itulah si Bunmi ini memperlakukan si look tape-nya jadi seperti anak. Karena merasa itu tadi, karena merasa dia membawa keberuntungan buat gue. Jadi, adalah nih gue nganggap lu tuh kayak anak gue lah intinya. Dan Bunmi juga bilang katanya gara-gara si look tape ini istilahnya si Bunmi mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan waktu si Bunmi membesarkan putranya. Anak beneran nih. Anak beneran. Jadi si Bunmi ini bilang Mentalnya gitu, sesuatu. katanya kita bisa mengandalkan si look tape ini secara mental. Kayak Ya ada seolah-olah dia pegangan ya. hidup, seolah-olah ya itu tadi ya segala macam ada temennya dan segala macam. Kalau kita merawat si look tape ini dengan baik, dia bisa mendatangi kita ke dalam mimpi. Ngobrol di mimpi. Jadi saya bertanya-tanya mau mendingan gua ngerawat dengan baik. Ngeri bos. Nah, rawat dengan baik juga salah ntar. Iya Mimpi juga sebenarnya juga. Dan akhirnya si Bunmin tuh menjual boneka-boneka itu seharga lebih dari 1.000 US dollar. Dan setelah itu diadakan upacara untuk menanamkan jiwa ke boneka. Gila pakai upacara. Kan udah ada isinya, ditanemin. Enggak, aja. tapi kan tadi kan ada yang nggak ada yang ada. Nah, dia ini koleksi banyak bertahun-tahun. Pusing gua. Tapi memang kalau yang di fenomena di sini katanya emang kan ada pakai stroller juga ya. Di sini Ada maksudnya di babysitternya. Indonesia. Ada babysitternya itu tuh untuk menjaga karena biasanya malam-malam tuh Aktif. aktif. Jam 2 pagi, jam Jadi 3 pagi. babysitternya ini memang yang jadi tumbal untuk digangguin. Mungkin baby sisternya harus orang pintar. Nah, itu juga dia yang penting berani aja sih kualifikasi kayaknya. babysitter. Kayak yang penting berani nggak sih lu digangguin biasa aja gitu. Merawat bayi. Di Merawat bawahnya bayi. bukan sembarang bayi. Jam 3 aktif.
Apa ini? Tidak aktif, Bun. Apa ini? Sebelum ngelamar kan mikir ya. Apa ya? Apa maksudnya? Pekerjaan apa ini? Ya, mesti kayak dibikin Oh, dia pekerjaan pekerjaan apa ini apa jam 3 ini? subuh gitu. Nah, ini yang kita mau bahas adalah menurut pakar psikologi dan ulama juga ya. Siap, Jadi, siap. bagaimana sih pandangan mereka dengan fenomena ini di kalangan artis ya? Sebut saja Igun. Lo. Menurut Ilsan Bella Persada, MPSI, PSI bukan partai ya, maksudnya Master Psikologi. Gitu. Menurutnya penting untuk mencermati penggunaan dari boneka tersebut. Gunanya untuk apa? Kalau misalkan dalam kasus tokoh publik nih, dia mengatakan bukan tidak mungkin nih bonekanya cuma digunakan sebagai sebatas hanya untuk ikutan tren. Jadi untuk tren biar jadi perhatian masyarakat gitu, untuk menjadi namanya semakin terspotlight. Gitu. Ya. Kan sekarang jadi diomongin terus kan. Igun. Jadi istilahnya seperti itu buat mencari pamor lah. Attract perhatian. Ini maksud dari psikologinya nih. Nah, nggak tahu tujuan dia. Ada memungkinkan seperti Kemungkinan, itu. ya. Dia juga tidak menampik kalau misalkan spiritual ini digunakan sebagai kebutuhan untuk menyalurkan keinginannya untuk merawat sesuatu gitu, untuk Menyalurkan kasih sayang. kasih sayang gitu, karena nggak punya anak jadi pakai boneka aja. Kadang gue mikir ya banyak tahu anak-anak di luar yang Iya makanya bisa kenapa nggak diadopsi. ke adopsi? Tapi mungkin kalau adopsi lo harus komitmen sampai dia gede. Ya kan? Dan Ya, kalau ini kayak Baik kan, kalau udah, udah kalau ini udah. nggak Dan suka, ya udah anak jangan. itu kan nggak rewel. Kalau yang ini iya. Iya. Tapi jadi mungkin satu bahaya poin dampak dia ya. negatifnya adalah mereka nggak bisa membedakan realita jadinya. Iya. Mana yang nyata dan tidak gitu. Jadi kayak Iya ya udah mulai bingung gitu. bingung. Ada juga dari Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta yang bernama Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Dia akhirnya buka suara juga mengenai fenomena ini. Menurutnya, bermain boneka selama dalam batas-batas wajar yang tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu konsentrasi, dan tidak mengubah akal kewarasan, itu masih Oke. diperbolehkan untuk dia dalam ajaran Islam gitu. Jadi kayak kalau main-main kayak Ya, main action intinya figure kayak- gitu ya nggak iya, apa-apa lah iya. action figure gitu. Tapi kalau misalkan sampai udah Udah memelihara sampai dan memberikan Ngerawat yang jadi kayak berlebihan, berhala kayak contoh juga, tadi, gitu iya kan. berhala. Itu nggak salah sih. Itu udah mulai Ya masalahnya itu ya ke psikis dan ke ini juga ya. ya karena ya halu jadinya. Ah, jatuhnya. Jadi kayak realita yang mana Kalau nih? kita pengen ngobrol sama dia, kita harus ikutan halu. Kalau nggak masuk. Iya kayak, bayinya lucu gitu-gitu ya. Iya, Jadi, lucu, nah walaupun justru ini gitu nih, lucu. makanya ada satu lagi psikolog ya namanya Dokter Lita Gading. Dia itu membuat statement ke teman-temannya si Igun lah. Oke. Jadi kayak ya kalau bisa teman-temannya jangan nanggepin tentang boneka ini gitu. Jadi kayak lebih Menyadarkan. ya justru malah disadarkan, jangan kayak ditanggepin oh ya lucu gini-gini boneka segala macam. Jadi kayak menghidupkan Semakin realitanya ini dia. ya, iya. Jadi ya seperti itu sih kalau dari psikologinya ya. Kalau gue sih Setuju sih. ya menurut gue emang karena dia ada desire kayaknya sih. Iya, ya itu juga. Tapi kalau bisa anak beneran mungkin ya. ya banyak Tadi pertimbangan yang komitmen. itu ya banyak pertimbangannya. Tapi kebanyakan kan gini, kayak amit-amit misalnya gue nggak punya anak, gue stres, terus tiba-tiba ada omongan kayak gitu, itu memang memungkinkan banget ya, memang apa ya? Jadi trigger untuk Iya nggak sih, memelihara kayak misalnya lu boneka. udah stres banget nih, amit-amit misalnya udah mencoba berkali-kali ternyata nggak berhasil gitu kan. Tapi Dan gue kalau- yakin pasti banyak kok case-nya di Thailand sana, Tapi kalau gak dia cuma kan- keberuntungan tapi memang dia Iya, pengen punya anak lah. Tapi ya bisa jadi juga emang itu tadi yang menurut psikolog yang pertama Iya. itu ya bisa jadi untuk mencuri perhatian publik. Jadi kan sekarang Ya. Tapi gua Nyari. rasa sih kayaknya enggak ya. Gua rasa enggak sih. ya nggak Ya ada yang sekarang nggak- kalau nggak ada yang misalnya nggak mencari mungkin dan kita perhatian, nggak tahu ya juga. memang ya Semua sih kan kalau juga mencari spekulasi ya. perhatian, kalau mencari perhatian tapi kayak itu perhatian yang buruk gitu loh, karena orang-orang itu tuh pasti bilang kayak ih sakit loh Soalnya ya, gitu kan. masalahnya setelah dia artis-artis lain juga jadi banyak yang Nah, artis-artis yang lain itu yang Nah, enggak iya. tahu, ngerti gak lu? jadi banyak juga yang ikut memelihara gitu loh. Katanya untuk bawa keberuntungan lah segala macam. Ya, semoga sih kita tidak tersesat oleh Iya, dengan fenomena ini ya. Iya, itu Ini dia cukup maksudnya. untuk jadi di observasi Harus aja. tetap nggak usah melihat di- dengan apa ya? akal sehat. Akal tetap. sehat gitu loh. Kita tidak mengatakan mereka Iya, Tidak maksudnya punya dalam sehat. arti ya. Tapi ya Jangan terlalu berlebihan. Sebenarnya berlebihan dalam sesuatu ya intinya masalah sih menurut gue juga. betul. Kalau gitu segitu aja, gimana menurut kalian tentang spirit doll ini? Apakah jangan ada pelihara juga? Iya. Boleh share juga Atau punya mungkin. argumen lain boleh tulis di Nah, kolom boleh komen. coba tulis komen bawah ya. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram Pecahkan Media. Yap. Subscribe pastinya. Thank you loh, Instagram udah 1000 followers. Yeay. Oke. Kalau gitu segitu aja. See you next video. Ya, stay cracking. Salam Crackers. Cek cek tinggung ya.